Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para bapak sekalian, para ibu-ibu yang saya hormati, wabil khususnya al-mukarram guru kita Ustaz Mahdi, Ustaz Tordin, dan juga seluruh para pengurus Masjid Jami' Ar-Riyad Kuitang. Kita doakan mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa terus istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Alafu kemarin minggu yang lalu, pekan yang lalu, saya berhalangan hadir karena ada undangan di Bangka Belitung. Jadi kita selama sepekan menghadiri tiap hari mau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pulang dengan selamat berkah doa para jamaah, dan pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita masih berkenaan tentang syarat sah sholat. Diriwayatkan dari Abi Marsad Al-Ghanawi, qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku pernah suatu kali mendengar Rasulullah yaqulu, Rasul bersabda, kata Rasulullah, la tusallu ilal kuburi, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Nah, ini hadis yang dipakai oleh orang-orang ya pengajian sebelah ya. Saudara kita, masih saudara kita. Mereka mengatakan apa? Oh, nggak boleh tuh sholat di masjid yang ada kuburan. Nah, yang ada kuburan. Pahamin kalimatnya. Kata Nabi, jangan kalian sholat ke, pakainya ila. Ya, jadi yang nggak boleh sholat menghadap ke gitu, ke kubur. Makanya ada hikmah kenapa Allah jadikan masjid kita ada makomnya. Satu, biar ziarah enak. Dua, biar orang yang salah paham dengan hadis ini nggak sholat di sini. Kenapa? Karena habis sholat langsung pulang biasanya. Allahumma lantas jalan ya, nggak pakai wirid. Ya. Nah, ini pemahaman hadis yang kayak begini, ini bisa dipahami oleh orang-orang yang ngerti bahasa. Makanya nggak boleh orang menafsirkan Al-Quran orang yang kagak ngerti bahasa Arab. Tuh ya. Kata Nabi, la tusallu, jangan kalian sholat. Kata ulama usul, kata la adalah la nahi, bermakna jangan. Jangan itu bermakna larangan. Larangan itu kalau datang dari Allah, datang dari Rasul, asalnya haram. Asalnya haram. Ya. Jadi jangan sholat menghadap kuburan, hukumnya haram. Tuh. Maka dikatakan di sini, fannahyu anis sholat ilal kubur. Larangan yang menyatakan tidak boleh sholat menghadap kubur itu mabniun alal khilafis sabiq fis sholati alaih. Itu terbangun atas khilaf yang sebelumnya tentang bagaimana hukum sholat di atas kuburan. Ya. Jadi Nabi suatu hari pernah kedapatan dia punya khodim, pelayan masjid Nabawi, meninggal. Tapi Nabi nggak dikabarin. Lantas kemudian Nabi dikabarin besoknya, ya Rasulullah, si fulan meninggal. Oh, kenapa ente nggak kabarin aneh pas meninggalnya? Aneh nggak takut ya Rasul, nggak enak sama antum. Ini orang-orang biasa soalnya, bukan orang istimewa. Lantas Rasul mendatangi kuburannya, Rasul sholat di atas kuburan. Ya. Sholat di atas kuburan. Apa hukumnya sholat di atas kuburan? Sholat jenazah? Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Begitu juga boleh. Sama sebagaimana hukum ya, orang yang menyolatkan jenazah ketika jenazahnya ada. Gitu. Tapi ada syaratnya. Orang boleh menyolatkan ya, orang di dalam kubur. Syaratnya yang pertama, dia adalah orang yang kenal atau kerabat, atau orang yang sehidup di zamannya ya.
Yang kedua, dia berada di luar daerah dari wilayah itu. Contoh misal, saya punya saudara di Lampung. Lampung beda pulau, Sumatera. Meninggal, dikabarin, guru meninggal nih, saudara antum di Lampung. Udah aneh ke sono. Pas sampai sana udah dikubur. Boleh saya langsung ke kuburannya. Langsung sholat di atas kuburannya sebagaimana nyolatin jenazah. Kenapa? Satu, saya orang yang kenal dan sehidup sezaman dengan dia. Yang kedua, ini orang adanya jauh gitu. Makanya kalau mungkin ada orang yang pernah hidup di zaman almarhum Habib Ali, masih hidup sampai sekarang, ketika Habib Ali meninggal, dia udah hidup dan dia bisa menyolatkan tapi nggak bisa, maka sekarang kalau datang ke sini dia boleh nyolatin gitu ya. Tapi ada yang mengatakan ada batas waktunya. Ya, ada yang mengatakan sampai setahun baru boleh, tapi ada yang mengatakan enggak, kapan aja bisa. Nah, inilah yang disebut dengan sholat di atas kubur. Jadi boleh nggak sholat di atas kuburan? Boleh. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Buat siapa? Buat orang yang ketika ini orang meninggal kagak sempet nyolatin jenazahnya. Tuh, ya. Nah, adapun yang ini ngomonginnya sholat secara umum, gitu. Maka nggak bertabrakan dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi sholat jenazah, hadis ini sholat umum. Kita nggak boleh sholat menghadap kuburan. Apa hukumnya? Dikatakan di sini hukumnya terbagi dua. Bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Tuh. Wa mahallu dzalika idza lam yakun hunaka satirun bainal musholli wal qabr. Nah, ada orang bertanya gini, Ustadz, saya punya rumah, persis banget ngadep kiblat, dari rumah saya depannya kuburan Ustadz. Kan nggak ada kuburan kan? Ilal qabr. Tapi di kamar, terus di balik kamar itu ada kuburan. Nah, bagaimana hukumnya orang yang sholat di rumahnya yang persis ke arah kiblat ada kuburan? Dikatakan di sini, ya idza lam yakun hunaka satir, itu menjadi haram atau makruh kalau memang tidak ada penghalangnya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak hadirin pergi ke kampung saya, ke rumah saya, daerah Kalibata Pulo, ada masjid besar namanya Masjid As-Salafiyah. Ya, Masjid As-Salafiyah ini dulu udah dibangun dari 300 tahun yang lalu, kila katanya begitu. Sampai di situ ada seorang ulama besar dulu, orang alim namanya Guru Ali. Nah, Guru Ali ini adalah leluhurnya orang-orang kampung saya. Dan Guru Ali ini juga sekaligus guru dari Habib Ali. Jadi Habib Ali almarhum bin Abdurrahman Al-Habsyi sering ke kampung saya karena menghadiri maulid gurunya. Nah, itu setiap hari Sabtu siang. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan terus, diikutin oleh anak-anak keturunannya. Nah, ceritanya Guru Ali itu dimakamkan persis di depan Masjid As-Salafiyah. Ya. Dan Guru Ali ini turunannya daripada wali yang di Jatinegara Kaum tuh, ada makam. Nah, dari situ tuh. Nontor ke situ ke Cirebon, nanti panjang dah tuh ya masalah nasab. Nah, intinya depan masjid ada makam aulia, makam orang-orang soleh. Nah, sebagian orang nggak mau sholat di situ. Ya, antum paham dah orang yang mana yang nggak mau sholat ya? Yang salah memahami hadis. Ya. Mereka beranggapan apa? Oh, nggak sah sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya kita balikin. Nah, kalau begitu sholat di Masjid Nabawi nggak sah dong. Kenapa? Di Masjid Nabawi ada kuburan siapa? Kuburan Nabi. Wah, itu kan kuburan Nabi. Kan ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Emang Nabi? Bukan. Itu kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada Sayyidina Umar. Ya. Itu kan Sayyidina Umar. Di kuburan sebelahnya ada Baqi. Baqi makam apa Baqi? Makam sahabat. Nah, jadi begitulah ya. Sah saja hukumnya orang sholat di sebelahnya ada kuburan dengan syarat ada apa tadi? Penghalangnya gitu. Jadi kalau mungkin kita pengen ngadain acara bertepatan ada lapangan, cuman lapangan ini sebelahnya kuburan, tutupin dah pakai terpal, tutupin pakai kain, pakai bahan, yang penting jangan langsung menghadap apa? Kuburan. Jelas sampai sini? Ya. Ini buat para panitia acara ya, kalau bikin acara maulid kebetulan pakai tempat yang mana depannya ada kuburan, pas banget waktu sholat, nah tutupin tuh pakai terpal, nggak apa-apa. Kenapa? Sholat begitu imma dua, imma haram, imma makruh hukumnya tuh ya. Wa amma idza kana bainal musalli wal qabri satirun,
Kalau sekiranya antara orang yang sholat dengan kubur ada penghalangnya, fala ba'sa bihi, kata mu'alif, tidak mengapa hukumnya tuh. Ya. Wa taqaddamal khilaf fi dzalik, sudah dibahas khilaf masalah ini. Nah inilah ya. Kita makanya kalau memahami hadis jangan tekstual ya. Udah tekstual nggak ngerti ilmu nahu lagi kan repot ya. Lalu yang kedua, wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas kuburan. Ini juga perlu penjelasan ya. Karena makna duduk belum tentu duduk. Ya. Makna duduk belum tentu duduk. Saya mau tanya, majlis taklim. Apa arti majlis taklim? Apa arti majlis? Majlis itu asal katanya jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa zaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Asal katanya majlis tempat duduk. Berarti kalau ada kalimat majlis taklim berarti tempat orang duduk mencari ilmu. Ada gak yang diri? Di majlis taklim ada gak yang diri? Hah? Seingat saya dulu itu nggak dikenal istilah majlis taklim. Illa yang ngenalin Habib Ali Kuitang. Ya, ini kata guru saya, dulu nggak ada istilah majlis taklim. Yang ngenalin istilah majlis taklim Habib Ali Kuitang. Hati kita ke Arab, ke Hadramut, kagak ada istilah majlis taklim. Nah, di majlis taklim yang diampu oleh Habib Ali, ada gak jamaah yang diri? Ada gak yang diri? Ada yang diri. Yang gak kedapatan tempat. Itu orang disebut ngaji gak nih? Kan diri. Berarti gak majelis dia. Nah, tetap majelis. Berarti makna majelis belum tentu makna hakikinya. Bisa jadi itu hanya makna kiasan. Ya. Makanya barokah orang yang ngaji itu begini. Dinamakan Jami'atul Azhar. Kampus namanya Jami'ah. Kenapa namanya Jami'ah? Karena diadakannya kampus di masjid. Namanya Masjid Al-Azhar. Kata guru-guru sana, dulu kita belajar di masjid, gurunya duduk, muridnya duduk, barokah. Sekarang kebalik, gurunya diri, muridnya duduk, makanya ilmunya kurang barokah. Ya. Lihat orang kalau nyantren sama ngaji sama sekolah beda nggak? Beda. Kalau nyantren ngaji begini nih, gurunya duduk, muridnya duduk. Gurunya sayang, muridnya sopan gitu. Nah kalau di sekolah gurunya diri, muridnya duduk. Sopan gak tuh murid? Kita kan diajarin ya, kalau guru diri kita ngapain? Diri. Guru datang kita diri. Ini sekarang gurunya diri, dia duduk. Makanya sekolah kurang barokah gitu. Coba lihat alumni sekolah, jarang yang barokah. Di mana mereka dapat barokah? Duduk di majelis, itu barokah. Mohon maaf ya, saya ketika masuk kampus ya, itu ngaji duluan, ngaji belajar sama guru gini mujalasah. Masuk kampus bukan disuruh belajar, disuruh ngajar. Ente ajarin nih semua nih tuh. Kenapa? Barokah majelis kita. Ya. Makanya kembali lagi tadi, makna la tajlisu belum tentu maknanya duduk. Nah, kita jelaskan. Dhahiruhu, secara zahir, an-nahyu 'anil julus, larangan untuk duduk alal kubur, di atas kuburan, lit tahrim, hukumnya haram ya. Larangannya menunjukkan apa? Haram. Jadi kalau kita ziarah, nganterin orang meninggal, kan kadang-kadang suka pegal tuh diri tuh. Di mana kita duduk? Di atas kuburan. Hukumnya apa? Haram. Ya. Ini dulu kita pegang nih. Berarti besok kalau ada yang ziarah ke kubur, nganterin jenazah ke kubur, jangan duduk di atas kuburan. Ya. Ada hikmah, kata guru saya gini, orang sekarang udah kebolak-balik. Bikin pesta, bikin kawinan yang mana itu ada to'am, ada makanan, ya. Bahkan disunnahkan kita motong kambing, aulim walau bisyat, kata Nabi. Potonglah kambing untuk walimah, ya. Bikinlah walimah walaupun memotong satu kambing saja gitu. Berarti kalau yang namanya kawinan identik dengan apa? Makan. Ya. Antum zolim kalau bikin kawinan kagak ada makannya. Ya. Ane pernah kondangan, datang ke kondangan, emang udah sore sih. Masya Allah tuh orang kaya banget dapat ayam sarangatu. Man dalam bentuk telur. Ya. Dalam bentuk telur. Itu sarangatu, man belum numbu aja deh.
Nah, jadi identiknya yang namanya walimah, identiknya makan. Identiknya orang takziah, identiknya doa. Nah, sekarang kata guru saya kebalik. Orang walimah kagak pakai bangku, sedangkan makan butuh duduk. Makan butuh bangku. Akhirnya gara-gara kagak disiapin bangku, orang pada diri. Orang meninggal yang dibutuhkan doa. Doa nggak mesti pakai apa? Bangku. Dipakein bangku. Akhirnya orang-orang pada ngobrol, ketawa-tawa depan jenazah, makruh hukumnya. Ya, ketawa-tawa depan jenazah hukumnya apa? Makruh itu. Lah ini kan lagi nasihatin kita, ya. Wa kafa bil mauti waizo, cukuplah kematian menjadi nasihat. Orang mana yang lagi dinasihatin ketawa-tawa coba? Ya. Makanya kalau paling bagus yang namanya walimah kasihin bangku. Orang meninggal nggak usah kasih bangku, biar nggak ngobrol, nggak ngerokok, langsung pulang, cukup doain, selesai. Ya. Nah itu yang bener gak? Iya. Nah, itu sunnahnya begitu. Jadi yang namanya orang walimah kasih bangku, biar ngobrol, kali nggak ketemu udah lama. Ya, biar ngobrol, biar kenal, biar silaturahim. Orang meninggal jangan dikasih bangku, ntar ngobrol, ntar ketawa-tawa. Sekarang begini, orang tua kita meninggal, teman kita ngelawat, ketawa-tawa. Di mana etikanya? Itu. Apalagi ulama. Jangan sampai kita sama kayak orang Nasrani. Mereka orang-orang Nasrani ketika meninggal dinyanyiin organ tunggal. Nauzubillah min dzalik. Bener gak? Teng tong teng tong teng teng, ya Allah, ditunjuk-tunjuk. Ya Allah ya Karim. Nabi nggak ngajarin kayak begitu tuh. Nah makanya kembali lagi tadi, kalau ada orang ngiringin orang jenazah, ngiringin orang meninggal, jangan duduk di atas kuburan. Waqad warada an Abi Hurairah bilafzin, dan sungguh Abu Hurairah meriwayatkan dalam lafaz yang lain, sekiranya orang duduk ya di atas kuburan tuh ya, di atas api, kebakar bajunya ya sampai kulit-kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kuburan saudaranya. Insyaallah ya. Lebih, sekiranya ada orang dia duduk di atas bara api yang kebakar baju sama kulit-kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kuburan saudaranya. Ada yang duduk juga. Ditanya, "Lu kok duduk? Bukan saudara gua ini." Begitu katanya. Iya, makna saudara di sini bukan saudara kandung, saudara seiman. Berarti kalau begitu Ustadz, kalau kuburan Cina boleh? Ya boleh kali. Emang dia bikin tempat duduk di situ. Nggak bener gak? Kuburan Cina kan cakep banget tuh gitu tuh. Kayak tempat duduk, kayak ada sofanya. Artinya apa? Orang Islam kuburannya jangan didudukin. Makanya suatu hari Al Imam An-Nawawi ya, ini ngajarin kita. Ini kita kan kadang-kadang kalau ke kuburan ngelayat atau apa gitu, atau ziarah, takziah, itu kita ngelewatin kuburan ya, sering tuh lompat-lompatin kuburan ya. Kalau kata guru saya begini, kalau emang tuh kuburan susah dilewatin, kalau sekiranya ente ngelewatin bakal nginjek-nginjek kuburan orang, ahsan dari jauh aja. Karena kalau antum dari jauh, yang dikubur juga tahu bahwasanya anak cucunya datang gitu. Jadi nggak mesti dari apa? Dari dekat. Sama antum jarak ke kuitang, nggak masuk nggak apa-apa ya. Cuman doa, jangan nggak masuk ya ngopi ngerokok di depan begitu, ya nggak jarah namanya. Hal ini pernah diamalkan oleh Imam Nawawi. Suatu hari Imam Nawawi pergi ke Mesir. Dari mana Imam Nawawi asalnya? Condet. Imam Nawawi di mana? Suriah, yang dikenal dengan Damaskus. Damaskus itu masuknya muqaddimah Eropa. Berangkatlah ke Mesir. Di mana Mesir? Benua Afrika. Ketika sampai di kota Mesir, Imam Nawawi sangat cinta dengan Imam Syafi'i karena beliau mazhabnya Syafi'i. Belum sampai maqam Imam Syafi'i, Imam Nawawi cuma sampai dekat dengan masjidnya, dekat dengan kuburnya, Imam Nawawi sampai situ doa. Habis itu pulang. Gitu. Apa jawabannya? Ditanya, "Kok antum langsung pulang?" Imam Syafi'i tahu ada datang, udah cukup. Iya. Jadi kalau misalnya ya kita nih ngelewatin Al-Hawi,
pengen ke Condet lewat Al-Hawi, ya nggak usah ziarah, cukup berhenti depan Magom, parkir dah di toko kitab tuh ada tuh di situ. Udah baca doa aja Al-Fatihah, udah jalan lagi, udah gitu cukup. Disebut ziarah. Lewat Kuitang nggak sempet turun, cukup depan sini baca doa buat Habib Ali, jalan lagi, udah disebut ziarah udah. Itu sah-sah saja. Ya. Cuman bedanya gini, kalau kita mampir ke rumah orang, masuk ke rumah orang, disediain kopi sama air putih, disediain roti, disediain makanan. Sama, kalau kita main lewat doang, cuman assalamualaikum, waalaikumsalam, dapat doa doang, udah gitu. Antum sama ziarah ke makam wali, lewat doang, dapat doanya doang, nggak dapat jamuan dari beliau. Gitu. Apa jamuannya? Allahu a'lam. Ya. Jamuannya berupa ilmu dan ma'rifat, ya. Yang kita nggak sadarin tuh. Jadi nggak mesti tadi ya, nggak mesti kita datang langsung ke depan, nggak mesti gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan afdolnya orang ziarah diri, jangan duduk, diri udah. Makanya kita lihat para habaib kita di Tarim itu kalau ziarah semuanya diri gitu, jarang yang duduk kecuali lama. Ziarah diri, doa, udah selesai pulang gitu. Kalau kita kan emang identiknya duduk, datang salamul yasadah duduk. Kalau mereka enggak, salamul yasadah diri, sampai kelar diri, doa diri, udah selesai pulang. Yang kedua afdolnya nggak pakai sendal, naplak. Ya. Kalau misal di makbarah di kuburan ada kuburan nih, banyak ada makam Habib di pojok, udah naplak sendal. Itu adab. Ya. Dan juga duduklah kita di tempat yang sekira-kiranya posisi kita di dunia. Misal kata kita ame guru kita jauh, duduknya jauhan. Kita sama guru kita di dunia dekat, duduknya deketan gitu. Ada orang yang mengamalkan seperti itu. Waruya an Malik. Nah, kata Imam Malik, bagaimana kata Imam Malik hukumnya duduk di atas kuburan? Annahu la yukrah al-julus 'alaiha. Bahwasanya kagak makruh hukumnya tuh duduk di atas kuburan. Berarti Imam Malik menganggap hadis yang barusan Abu Hurairah itu hadisnya nggak kuat. Ya. Kata Imam Malik boleh nggak? Boleh. Nah terus bagaimana memaknakan wala tajlisu? Apa maknanya? Kata Imam Malik, maksud dari wala tajlisu, jangan kau duduk, itu adalah jangan kau duduk buang hajat di atas kuburan. Tuh. Jadi yang jelas ya, nggak boleh buang hajat. Tuh ya. Nah kita sih insya Allah kagak ada. Emang ada WC. Kalau zaman dulu, di zaman dulu nih, emang yang namanya WC umum kagak ada. Bahkan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya tidak pernah masuk WC. Ini boleh dicatat nih. Sepanjang hidup Rasul tidak pernah masuk WC. Ya. Tuh. Makanya bahasa Nabi ketika mengajarkan tata cara masuk kamar mandi, Nabi hanya verbal saja. Ya. Idza dakhala ahadukumul, apabila salah seorang dari kalian masuk, Nabi cuma ngajarin doang. Nabi nggak nyontoin, karena Nabi nggak pernah masuk WC. Ya. Dan pada saat itu Nabi SAW itu buang hajatnya di luar rumah. Dan dalam kitab Qadiyat Asy-Syifa disebutkan Nabi kalau buang hajat itu bumi langsung menarik kotorannya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan satu-satunya kotoran Nabi itu kotoran Nabi dianggap suci. Ya. Kencingnya Nabi suci, kotorannya suci. Subhanallah. Shallu ala Muhammad. Ya. Bahkan ulama-ulama dulu main lama-lamaan kagak masuk kamar mandi gitu. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, subhanallah. Ya. Karena beda antara buang hajat dengan masuk WC. Kalau zaman dulu yang namanya buang hajat itu di mana aja bisa. Kalau sekarang udah pasti ke WC gitu. Ya. Nah jadi makna tadi jangan kalian duduk di atas kubur, maknanya jangan kalian buang hajat di atas kubur. Nah dalil Imam Malik yang kedua, kenapa orang boleh duduk di atas kubur? Ini ada yang unik. Dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik mengutip sebuah hadis tentang Sayyidina Ali. Kana yatawassadul kubur, Sayyidina Ali sering jadiin kuburan sebagai bantalan tidurnya. Allah. Sayyidina Ali sering menjadikan kuburan orang sebagai apa? Bantal tidur. Yatawassad. Wayat toji, bahkan kadang-kadang rebaan di situ.
Ini Sayyidina Ali ya. Emang unik Sayyidina Ali emang ini. Ya. Kita kalau baca tentang kisah Sayyidina Ali, memang beliau suka ngerjain yang unik-unik. Contoh, masalah makan minum aja. Kita kan taunya makan minum kan kudu duduk kan. Suatu hari Sayyidina Ali makan berdiri. Diprotes dong sama sahabat. Ali, kenapa ente makan diri? Apa jawaban Sayyidina Ali? Karena Rasulullah SAW dulu saya pernah ngelihat Nabi makan dalam kondisi berdiri. Allah. Sehingga apa? Kata ulama fikih, hukum makan berdiri adalah mubah. Terus yang nggak boleh gimana? Makan dalam kondisi jalan. Itu yang nggak boleh. Ini kata ulama nih dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits. Begitupun minum. Sayyidina Ali minum diri, ditegur sama sahabat, "Ya Ali, la tashrab qaiman." Anni ra'aitu Rasulullah yashrab qaiman. Aneh pernah lihat Rasul minum diri. Ayo mau dikata apa? Rasul sendiri. Wajar Sayyidina Ali dari kecil masuk Islam, dari kecil sama Nabi, sepupu Nabi, sering ke rumah Nabi, gantiin Nabi di kasurnya waktu hijrah. Wajar kalau bisa melihat begitu. Nah makanya Sayyidina Ali rada nyeleneh nih gitu. Terus kita gimana nih? Nah ya. Sayyidina Ali punya ilmu, punya dalil. Kita ambil pendapat yang hati-hati ya. Kita ambillah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah ya. Apa kata Imam Syafi'i itu ya? Dikatakan ya bahwasanya pendapat Imam Syafi'i hukumnya yang tadi makruh atau haram. Jadi kalau kita ke kuburan jangan dudukin nisan, jangan dudukin kuburan. Terus kalau ada orang yang dudukin gimana? Oh mungkin mazhabnya mazhab Imam Malik. Yang penting kagak buang air di situ, nah itu. Jadi husnuzon kita, ya. Kemudian minha diantaranya, ya. Di antara dari pemahaman hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yabnal masjidah fawqal qabri. Nabi melarang jangan dibangun masjid di atas kubur. Ya. Nah, ini kan yang jadi permasalahan sekarang begini. Hampir semua masjid di Jakarta yang ada kuburannya, saya mau tanya, masjid dulu apa kuburan dulu? Masjid dulu nih, ini Masjid Kuitang nih. Dulu sebelum ada Habib Ali meninggal, nih ada kuburannya nggak? Hah? Nggak ada, baik. Berarti masjid dulu apa kuburan dulu? Nah, kalau masjid dulu boleh, gitu. Hampir rata semua makom yang ada di masjid, masjidnya dulu baru makom. Ya, jelas ya. Nabi ngelarang soalnya jangan ada makom terus dibikin jadi apa? Masjid, itu yang nggak boleh. Nah makanya orang Wahabi salah persepsi. Mereka mengatakan, oh nggak boleh tuh di masjid ada makom. Bukan begitu pemahamannya. Ya nggak boleh, ini makom, udah jelas makom, dibikinin jadi masjid, itu yang nggak boleh. Tapi kalau masjid ditaruhin makom di sebelahnya boleh nggak? Boleh. Ya, ini. Wa minha diantaranya lagi, anna Nabi SAW naha an yujassisal qabro. Ya. Wa yabna alaih. Nabi melarang jangan sampai itu yang namanya kubur itu dibikin sebuah bangunan, sebuah semacam kayak keramik. Wa yubna alaih, dan dibangun di atasnya sesuatu. Wa yaktub alaih, ditulis nama di situ. Wa an yuwatti'a, dan didudukin. Nah, fal julus ghaliban la yakunu illa ma'al wata'. Ya. Nah, ini kata ulama nih, nah ini ada pengecualian. Jadi ini yang nggak boleh adalah kuburan di makom umum. Ya, jadi kalau kuburan di makom umum jangan dipakein keramik, ya. Jangan dibangun. Tuh. Makanya zaman dahulu sebelum Wahabi menguasai Saudi, itu makom-makom baki itu ada kubahnya semua, ada kubahnya. Gitu. Nah, ketika Wahabi menguasai, dihancurin semua kubah. Sekarang mereka berkuar-kuar, tuh lihat kuburan baki, mana ada bangunannya, mana ada ininya, ada dulunya. Ya. Jadi dulu dihancurin sama mereka tuh, karena dianggap syirik, terlalu mengagungkan kuburan. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Kalau dianggap mengagungkan kuburan, sekalian makam Rasul sama makam Sayyidina Abu Bakar tuh sekalian. Berani nggak? Nggak berani. Lah karena itu.
Di mana makam Rasulullah dibangun? Di kamarnya Sayyidah Aisyah. Dirusak nggak? Enggak. Itu boleh. Nah itu dia makanya. Makanya boleh. Asal tanah sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang mau makin keramik silakan tanah sendiri, jangan tanah orang lain. Tanah numpang di orang lain. Menengak bilang-bilang yang punya wakaf, main kubur aja, main dibagusin aja. Nah itu. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, di antara perkara yang dapat ngurangin rezeki adalah bacain batu nisan. Baca batu nisan itu dapat ngurangin rezeki. Khususan yang narik-narik Maxim, narik Gojek nih. Ini kerjaan bisa bikin ngurangin rezeki kita. Apa tadi? Baca batu nisan. Kenapa kok bisa ngurangin rezeki? Iya. Kerjaan kita bacain batu nisan, si fulan meninggal tanggal sekian, si fulan meninggal tanggal sekian, kagak narik, kagak kerja, pantas bisa ngurangin rezeki gitu ya. Jadi jangan bacain nisan kerjaannya narik, bacain orderan, insya Allah rezeki lancar. Nah, bacain nisan buat apa? Orang udah meninggal, orang udah nggak ada, begitu ya. Lu ngapain sih baca nisan? Gue nyari nama gue di sini, belum ada, lu nya masih hidup tuh. Ini takwil saya aja ya. Jadi kata mu'alif kita memang begitu. Jangan bacain batu nisan. Bukannya nggak boleh, ya nggak boleh bacain. Kan kita kadang-kadang kalau ikut orang meninggal kan tuh, kita liatin di kuburannya, oh ini fulan, oh ini fulan itu. Ya Allah, itu nggak ada manfaatnya, kagak ada manfaatnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Naam. Hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan kata Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukum al-masjida," apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, falyanzur, maka lihatlah. Fa in ra'a fi na'laihi adan, kalau dia lihat di sendalnya ada kotoran, au qadaron, ada najis, falyamsahu, maka hendaknya diusap, dibersihin. Wal yusalli bihima, dan sholatlah dengan sendal itu. Nah ya, ada dulu di zaman Nabi orang kalau sholat pakai sendal. Ya, ini udah nggak diamalin di sini. Kenapa? Karena sendal kita ya kotor. Ya. Kalau antum pernah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, coba lihat sendal kita bersih gak? Bersih. Ya. Anda juga nggak paham ya. Mungkin yang pernah lama Habib mungkin di Arab itu orang pakai baju tuh awet-awet. Ya, mau 3 hari nggak diganti masih nggak bau. Ini kita ya Allah pagi pakai, Johor ikut maulid, pulang maulid udah demek, udah keringat orang semua. Di sana enggak, subhanallah. Termasuk nih tanahnya bersih. Ya, katakan kotorannya kotoran dikit. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sholatnya pakai sendal. Ada alasan yang kedua, kenapa Nabi sholat pakai sendal? Kata ulama, Nabi itu paling nggak suka sama orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab, orang-orang Bani Israel itu kalau sholat nggak pakai sendal. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk menghadap beliau di tempat yang Allah suruh, ya Musa ikhla'na alaika, ya Musa copot sendal ente, innaka fil wadil muqaddasi tua, sungguh engkau berada di lembah namanya tua, namanya lembah muqaddas, lembah yang disucikan. Nah Nabi Musa ketika jumpa sama Allah disuruh lepas sendal. Nah makanya Bani Israel ahlul kitab kalau sholat buka sendal. Nah Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj buka sendal gak? Buka sendal gak? Enggak. Ketika pengen buka, jangan dibuka, pakai sendal ente, dipakai sama Nabi. Maka sendal Nabi yang berbentuk terompah itu pernah menghadap Allah. Ya, maka sendalnya Nabi lebih mulia dari kita. Kenapa? Kita belum pernah menghadap Allah. Sendal Nabi pernah menghadap Allah. Tuh. Makanya orang sekarang di pecinya ada lambang terompah, bikin logo ada lambang terompah. Kenapa? Itu lambang sendalnya Rasulullah. Ya. Nah maka Nabi kita Muhammad SAW nggak mau dengan Bani Israel, nggak mau sama dengan mereka. Nabi membedakan ibadahnya, mereka nggak pakai sendal, kita nih orang Islam pakai sendal. Tuh, ya. Jadi orang Islam sholat pakai sendal. Ya. Cuman nih hadis disalahpahamin sama orang sekarang. Ada yang baca tuh hadis, akhirnya apa? Udah karpet gulung semua, gulung karpet semua. Besok sholat pakai apa?
Sendal. Ini dia. Ini orang yang kagak paham konteks hadis. Ya, jelas. Ini kalau baca begini doang nih kita pulang langsung besok jadi Wahabi pakai sendal semua nih. Tapi mungkin emang bagus juga sih. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya kalau kita sholat pakai sendal, aman sendal kita. Saya punya jamaah, ya Allah kasihan banget ya. Sahabat beli sendal, ikut ke masjid sholat Jumat, pulang hilang. Besok beli lagi, pulang hilang tuh. Ini orang nggak menerapkan sistem yang aneh ajarin soalnya. Aneh ajarin kalau mau nggak hilang, satu taruh sono, insya Allah nggak hilang gitu. Besok diamalin, hilang juga, emang dasar maling kebangetan. Udah sendal sebelah doang masih dicolong juga. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Apa dikatakan di sini? Zahirnya hadis ini, ya, fal yamsah wal yusolli bihima menunjukkan wajib. Kata Nabi wal yusolli, pakai lamnya lam amr, berarti perintah. Tuh. Tapi kata ulama wastufida minhu jawazus shalah fin ni'al. Tapi kata ulama yang dimaksud perintah di sini bukan perintah wajib, tapi ini bermakna mubah saja. Idza kanat thahirah, itu pun kalau sendalnya bersih. Ya. Waqat warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bin ni'al. Nah, dalam hadis Nabi salat dengan sendal. Asalnya apa? Asalnya tadi ya, orang Yahudi dilarang sholat pakai sendal. Nah, untuk umat Rasulullah ya sholatnya pakai sendal. Ya. Dari hadis inilah ya ulama berdalil bahwasanya kalau orang sholat itu di bajunya, di sendalnya ada najis, maka dia itu wajib dibersihin. Ya. Nah, hadisnya pernah saya ceritakan dulu ya. Nabi lagi sholat sama sahabat, lagi sholat bareng sahabat, kemudian kan pakai sendal tuh. Nabi dikasih tahu sama Jibril, ya Muhammad, di bawah sendal ente ada najis. Nabi angkat sendalnya, Nabi buang. Nah, yang unik sahabat buang sendalnya semua gitu. Antum bisa bayangin itu, buang sendal berjamaah gitu. Karena Nabi kan diikuti sama sahabat. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Rapi sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kita semua buang sendal kita gara-gara antum. Emang antum kenapa buang sendal? Kata Rasulullah, lagi sholat, malaikat Jibril kasih tahu saya di bawah sendal saya ada najis. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Yang pertama, orang yang di badannya ada najis nggak sah sholatnya. Yang kedua, kalau orang tahu ada najis boleh dibuang segera. Contoh lagi sholat, ada cicak jatuh, buang boleh, selama najisnya kagak mengotori baju. Yang ketiga, boleh bergerak dalam sholat, gitu ya. Boleh gak gerak dalam sholat? Boleh, asal gerakannya sedikit. Ya. Lalu kemudian fal hadis ini menunjukkan bolehnya orang sholat menggunakan sendal. Tuh, ya. Nah, ada kisah. Ada seorang orang tua baru beli sendalnya bagus sendalnya. Bukan sendal, sepatu, dibeli sepatu bagus. Pas sholat diamankan nih, sendal ditaruh lemari, dikunci, sholat aja, Allahu Akbar. Selepas sholat, pulang sholat, pas nyari sendalnya nggak nemu, marah dia sama pengurus bagaimana ini, sepatu saya sepatu baru, harganya mahal, ente kudu tanggung jawab, begitu. Intinya ngamuk-ngamuk sama pengurus. Pergilah dia pulang ke rumah nggak pakai sepatu. Pergi dalam kondisi marah, dan subhanallah unik. Nggak lama dia pergi, dia balik lagi ke masjid. Tapi dengan muka yang berseri-seri, muka yang gembira sekali. Padahal sebelumnya pergi dalam keadaan marah. Pengurus bingung, ditanya sama pengurus, Bapak, tadi kan Bapak pulang dalam kondisi marah, kenapa pas balik Bapak girang banget? Begini Pak, tadi pas pergi dari masjid, saya keluar dari masjid, saya dalam kondisi dongkol karena sepatu saya hilang. Tapi di tengah jalan saya melihat ada seorang anak kecil tidak punya kaki sama sekali sedang mengayuh sepeda dengan gembira. Saya berpikir, ya Allah, saya cuma hanya kehilangan kulit kaki saja, penutup kaki saja, belum kehilangan kaki. Tapi kenapa saya bersedih sedangkan ada anak kecil di sana yang tidak punya kaki tapi justru berbahagia. Maka saya bersyukur, ya Allah, masih punya kaki.
Saya balik ke masjid, saya gembira. Saya pengen berterima kasih sama Anda. Gara-gara Anda saya bisa bersyukur dengan nikmat kaki. Antar jamaah kalau sendalnya hilang ya, jangan apa? Jangan marah. Harus gembira. Alhamdulillah masih punya kaki. Tuh. Kecuali yang hilang kaki. Masih alhamdulillah masih punya tangan. Tangan nggak ada juga. Alhamdulillah masih punya mulut. Coba orang tangan nggak ada, kaki nggak ada, mulut nggak ada, kan nyuruh orang susah ya. Coba bayangin dah ya. Apaan sih pak? Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mulut, repot. Tapi ada salah seorang sahabat, namanya Abu Kilabah. Ya. Ini luar biasa. Beliau ini suatu hari ada seorang namanya Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini suatu hari ketemu ada sebuah tenda di pinggiran kota, sebuah tenda. Pas masuk ke tenda itu ternyata ada orang tangannya buntung, kakinya buntung. Ya. Ada orang tangannya buntung, kakinya buntung. Lagi duduk di dalam tenda sambil menyebutkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Lagi bersyukur ya Allah. Orang yang melihat itu bingung. Dalam hatinya, nah nih orang tangan putus, kaki putus, kok alhamdulillah mulu. Ditanya, Pak, Bapak kok bisa-bisanya dalam kondisi kayak begini masih bilang alhamdulillah? Apa kata itu orang? Ya Allah, saya dapat nikmat dari Allah. Sekiranya langit ngibanin saya, laut nenggelamin saya, api ngebakar saya akan tetap mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Di balik kekurangan saya, lisan saya masih bisa menyebut nama Allah. Itulah nikmat yang besar dari Allah. Ya, berapa banyak orang yang sehat, afiat, nggak pernah lisan yang nyebut nama Allah. Ini orang sakit, nyebut nama Allah. Ya, emang begitu manusia ya, lagi miskin aja, Allah mulu disebut. Allah, ya Allah, ya Allah. Udah kaya lupa, Namanya juga manusia. Apa manusia? Man nasia, orang yang suka lupa. Ya, man siapa orang, nasia yang suka lupa. Manusia orang yang suka lupa. Namanya manusia. Lantas kemudian orang tersebut muji Allah luar biasa. Dikatakan begitu, saya walaupun begini masih bisa nyebut Allah, itu nikmat dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya punya anak saya ini tiap hari ngasih makan saya karena udah nggak punya apa-apa lagi kecuali mulut doang. Ya. Kita juga buta, ya, dan juga buta, tangan putus, kaki putus. Allah. Kuping agak tuli. Masih dengar cuman agak tuli. Tapi saya punya anak saya tiap hari ngasih makan saya. Sekarang anak saya udah 3 hari gak balik. Saya belum makan 3 hari. Allah, 3 hari belum makan, lisannya masih alhamdulillah. Tuh. Bisa gak engkau carikan anak saya? Ternyata ketika dicari anaknya sana sini, ternyata didapatkan anaknya terbunuh dimakan serigala. Kata nih orang, ya Allah, aneh ngomong apa nih sama orang tuanya? Anaknya meninggal dimakan serigala. Dipulang ke tendanya, dibilang begini sama tuh orang yang nemuin anaknya. Pak, menurut Bapak, kalau Bapak tahu nggak kisah Nabi Ayub? Tahu? Bagaimana Nabi Ayub diuji sama Allah? Ya sabar. Apakah Bapak tahu Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya? Tahu. Apakah Bapak tahu Nabi Ayub kehilangan hartanya? Tahu. Apakah Bapak tahu Nabi Ayub diuji dengan sakit dan istrinya meninggalkan dia? Tahu. Bagaimana Nabi Ayub? Sabar nggak? Sabar. Dikasih prolog nih. Pak, anak Bapak dimakan serigala meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang keluar pertama kali dari mulut beliau adalah alhamdulillah. Masya Allah. Tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, nggak makan 3 hari, anaknya meninggal dimakan serigala. Kalimat apa yang keluar? Alhamdulillah. Ya. Apa beliau katakan? Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak saya itu maksiat. Subhanallah. Ya. Jadi di balik kesusahan orang, ya kita masih bisa syukur sama Allah. Ya. Imam Haddad radhiyallahu anhu, pengarang kitab Nasaihul Diniyah, ketika lahir buta, bapaknya bilang apa? Alhamdulillah, aneh punya anak yang nggak maksiat. Gitu. Ya. Nah, makanya kembali lagi tadi ya,
tentang masalah apa yang hilang dari kita, sebenarnya nggak hilang. Justru kehilangan yang Allah jadikan di dunia itu adalah hadiah buat kita semua. Ada kemarin kita ngaji di rumah, kita ngebahas tentang masalah Nabi Khidir. Nabi Khidir punya perahu, perahunya dibolongin ya. Gitu. Kata Syekh bin Ajibah, kata beliau begini, untung perahunya dibolongin, jadi selamat perahunya. Sama kita juga, kenapa tiap-tiap kita punya masalah? Ya. Saya yakin tiap-tiap para jamaah pasti punya masalah. Ada yang masalah sama bininya, bininya galak banget. Ada yang masalah sama anaknya, anaknya nggak nurut banget. Ada yang anaknya enak, bininya soleha, miskin, susah banget. Token nyala-nyala mulu, udah pedih token tuh. Ada yang anaknya soleha, bininya soleha, digedeg sama tetangga, digedeg mertua. Ada yang mertuanya baik, bininya galak gitu. Macem-macem, nggak ada orang yang nggak ada masalahnya. Nah, justru itulah lobang-lobang, bolong-bolong yang ada di perahunya Nabi Khidir. Artinya apa? Kekurangan yang kita alami di dunia itu bisa jadi keselamatan kita di akhirat. Kita nggak tahu di balik kesusahan kita ternyata Allah ngampunin semua dosa-dosa kita. Kita nggak tahu di balik semua daripada kesabaran kita sama istri kita, sama anak kita, Allah angkat kita jadi kekasih Allah. Nah makanya dengan begitu kita bisa bersyukur sama Allah dalam berbagai macam kondisi. Senang alhamdulillah punya nikmat, susah alhamdulillah dapat diampuni dosa-dosa kita. Itu ya. Mudah-mudahan ya dengan wasilah ini kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup saya kasih pertanyaan mungkin 1-2 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya, Fadl? Alhamdulillah. Khalas, Syafi. Baik, kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Kita doakan juga buat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, rezeki kita menjadi rezeki yang halal thayyiban mubarakah, ilmu kita menjadi ilmu yang banyak dan manfaat, dan juga Allah jadikan kita mati husnul khatimah dalam keadaan iman yang sempurna, dalam keadaan kita rindu kepada Allah dan Allah rindu kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahsani ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna